baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Begitu banyak maksiat dia perbuat, begitu banyak orang yang dia zalimi, kemudian dia meraih taubat, seluruh dosanya diampuni, dimaafkan kesalahannya, dan dia meraih surganya Allah Jalla Jalala. Nabi ibadi innani anal ghafurur rahim, sampaikan pada mereka, kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku Tuhan Rabb, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami, Engkaulah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Fadil Ustaz Ahmad Jar, afwan ya Ustaz. Ikhwah fillah, sealim kayak apapun kita, sehebat kayak apapun ibadah kita, tidak akan masuk surga kecuali dirahmati oleh Allah. Mau tahu siapa mereka yang meraih rahmat Allah? Tidak satu pun yang tahu, karena itu rahasia Allah. Mastur. Dengan dirahasiakan oleh Allah itulah membuat kita terus mengemis, terus berbuat baik, terus menangis di tengah malam, terus berjamaah di masjid, terus berdakwah, terus istiqamah, bersedekah saat susah sekalipun. Kenapa? Karena dirahasiakan rahmatnya. Subhanallah. Ikhwah fillah. Tapi tandanya ada. Tandanya ada. Mudah-mudahan kita di antara tanda-tanda hamba yang meraih rahmat Allah. Siapa mereka? Yang pertama, hamba Allah yang telah bergelimang dalam maksiat, dalam perbuatan zalim, lalu dia bertaubat, itu rahmat Allah. Dia mabok, dia judi, dia korupsi, dia berzina, dia banyak menyakiti orang, lalu dia bertaubat. Dan taubatnya sungguh-sungguh, itu rahmat Allah untuk hamba itu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki ma yasha wallahu samiun alim. Shadaqallahul azim. An-Nur 21. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tidak satu pun. La ahad, no one. Artinya tidak satu pun yang masuk surga. Siapa yang gak berdosa di muka bumi ini? Tetapi Allah memilih siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya, yang berhak diampuni olehnya. Tetapi Allah memilih siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya, yang berhak diampuni olehnya. Maha mendengar Allah, lagi maha mengetahui. Karena itu, hamba yang bertaubat adalah hamba yang meraih rahmat Allah. Bagaimana nggak dapat rahmat Allah? Begitu banyak maksiat dia perbuat, begitu banyak orang yang dia zalimi,
Kemudian dia meraih taubat. Seluruh dosanya diampuni, dimaafkan kesalahannya, dan dia meraih surganya Allah Jalla Jalalah. Nabi ibadi innani anal ghafurur rahim. Sampaikan pada mereka, kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku Tuhan Rabb, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ikhwah fillah, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza ahbabtu abdi a'taituhu fursata taubah." Bila aku jatuh cinta pada hambaku, maka hambaku aku beri kesempatan bertaubat. Dan bila aku ingin mengampuni hambaku, maka aku ilhamkan kepada hambaku hubbul istighfar, senangnya minta ampun. Di rumah istighfar, di jalan istighfar, istighraq, gamang. Saat-saat air matanya menetes kalau ingat masa lalunya, ingat dosa-dosanya. Saat-saat dia menetes, betapa besar rahmat Allah, betapa besar kasih sayang Allah. Dia masih hidup, dia merasakan diberi kesempatan bertaubat. Dia bisa menangis karena Allah. Hancur ledam remuk hatinya kalau ingat masa lalu, masa kemaksiatannya, masa kegelapannya, masa kezalimannya. Itu rahmat Allah yang sangat besar. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Banyaklah minta ampun, maka rahmat Allah untuk mereka yang minta ampun. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Dengan minta ampun Allah turunkan rahmat untuk kalian. Sungguh Allah melihat makhluk yang sudah maksiat keterlaluan di muka bumi. Lau azibannahum, kami ingin mengazab mereka. Melihat makhluk yang maksiat di muka bumi, bumi ingin meledak, langit ingin menyambar, gunung ingin meletus, tapi ditahan oleh Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah masih ada. Melihat 3 makhluk pilihannya, al-mustaghfirina bil ashar. Masih ada hamba-hamba Allah yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 17-18. Hamba-hamba yang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam. Dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun kepada Allah. Dan ini karakter orang mukmin. Kebiasaan orang mukmin, hobinya orang beriman. Dan ini tanda rahmat Allah yang kedua. Hubbul ibadah. Hamba itu disenangkan ibadah. Senangnya sholat malam, senangnya sholat duha, senangnya berzikir, senangnya jaga wudhu, senangnya berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Mau tahu orang yang paling dibenci oleh iblis? Orang yang banyak minta ampun kepada Allah. Aku bahagia, senang sekali membuat manusia itu berbuat maksiat. Tapi manusia yang maksiat itu menyiksaku, menyakiti aku, kata iblis. Karena mereka banyak istighfar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi itu yang meredam murka Allah. Itulah yang mengundang rahmat Allah. Kemudian yang kedua, al-mu'tamirina baiti. Masih banyak yang makmurkan masjid Allah. Subhanallah, masih banyak masjid yang ramai dengan jamaahnya. Subuh-subuh hujan turun sekalipun, hamba-hamba pilihan sadar bahwa azan bukan hanya tanda waktu sholat, tapi azan panggilan Allah. Allah
penguasa langit bumi memanggilnya, serta merta ia datang. Rijalu yuhibbuna ayatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka setiap langkahnya pun kaki kanan rahmat, kaki kiri ampunan, meraih rahmat Allah dengan berjamaah di masjid. Kemudian al-mutahabina fiyya, al-mutajalisina fiyya, mereka duduk di majelis Allah, mereka berkumpul karena saling cinta karena Allah. Terjadi di majelis ini. Ini yang terjadi. Kenapa saya jadi sayang sama istri saya setelah zikir? Ya, karena antum datang berzikir, antum minta ampun, diangkat dosa antum oleh Allah. Allah tumbuhkan rahmat di hati antum, sehingga antum sayang pada istri antum. Ustadz, istri saya seperti bidadari. Subhanallah. Emangnya kemarin kemana aja? Itu rahmat karena dia udah taubat. Turun rahmat. Sayang, kita pun saling sayang, saling kangen. Jangankan kepada manusia, makhluk Allah pun jadi sayang. Semut sayang. Teman jalan dihentikan. Ada apa? Awas, ada semut. Subhanallah. Padahal yang ngomong tadinya ini preman. Bisa sayang sama semut. Jalan. Melihat kucing ditabrak. Dia turun. Padahal kepala kucing itu sudah pecah sebelah kanan. Dia ambil kardus. Dia bawa ke dokter. Subhanallah. Dirawat inap. Pakai rawat inap kucing. Pakai dibesuk lagi. Subhanallah. Rahmat Allah. Sayang, anak-anak, Abi tanya. Kucing punya siapa sayang? Punya siapa sayang? Allah. Allah punya sifat dominan Rahman Rahim. Kalau kita sayangi makhluknya, yang menciptakan sayang apa tidak? Turun rahmat Allah kepada penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Para penyayang disayangi Maha Penyayang. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Al-A'raf 56. Sesungguhnya rahmat Allah sangat amat dekat kepada hamba yang taat kepada Allah, yang senang ibadah kepada Allah, dan banyak berbuat baik kepada makhluk Allah. Ketika Allahu Akbar walillahil hamd. Hamba yang bermujahadah dalam ihya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap ibadah, setiap amal, setiap perbaikan akhlak, sulamun ilallah, tangga mendekatkan diri kepada Allah. Tahajud mendekatkan diri pada Allah. Detik-detik tahajud yang ia nikmati di tengah malam itu terus mendekat kepada Allah. Setiap huruf Al-Quran yang dia baca, tangga mendekat kepada Allah. Setiap langkah dia ke masjid, Basyiril masyain nafidullah minal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Hadis sahih Muslim. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi tetap berjamaah di masjid, kelak di akhirat mendapat cahaya sempurna dari Allah. Tuba, 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 beruntung, beruntung, beruntung. Siapa ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang jauh dari masjid, tapi tetap berjamaah ke masjid. Langkah yang jauh menuju masjid, langkah yang mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kita menjaga wudhu, setiap gerak wudhu dari mencuci muka, tangan, kepala, subhanallah, sulamun ilallah. Setiap lafaz zikir, subhanallah, 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 sulamun ilallah. Setiap sedekah, rupiah demi rupiah, sulamun ilallah. Setiap perkataan baik, apalagi dakwah, sulamun ilallah. Subhanallah. Dekat, mendekat kepada Allah. Allah punya sifat dominan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka hamba yang dekat dengan Allah, Allah percikan sifat rahmatnya. Makin dekat, makin besar rahmat Allah berikan pada dirinya.
Subhanallah, inilah menjadi jawaban kunci surga. Kunci surga itu pintunya terbesar, Ar-Ruhama, yang dimasuki oleh orang-orang yang pengasih, penyayang, orang-orang dermawan, orang-orang yang murah senyum, orang-orang yang rendah hati, Al-Ghadaban, orang yang gampang marah, pendengki, pendendam, pemutus silaturahim. Tempatnya bukan di surga, Al-Ghadaban finnar. Ketika ditanya, ya Rasulullah, sampaikan secara singkat pintu surga apa? Caranya apa untuk mendapatkannya? La taqdab, jangan mudah marah. Apalagi ya Rasul, jangan mudah marah. Apalagi ya Rasul, jangan mudah marah. Tadkhulul jannah, kau akan mudah masuk surga. Karena itu hamba Allah yang paling dekat dengan Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amat sangat dekat kepada Allah. Tahajud beliau nggak ada bandingnya. Sampai kaki beliau bengkak tidak terasa. Saking nikmatnya sholat malam. Kalau soal ke masjid, beliau selalu datang lebih awal. Kalau beliau melihat Bilal berdiri, ini dia Bilal, biadanik. Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Lalu beliau menikmati suasana azan Bilal. Sedekah nggak ada tandingnya. Keberanian gak ada tandingnya. Karena itulah rahmat Allah besar sekali pada beliau. Tidak tanggung-tanggung. Rahmatan lil alamin. Maka seorang hamba yang mendekat pada Allah, hamba itu punya sifat rahmat yang sangat besar. Seorang suami yang terus mendekat kepada Allah, rajin tahajudnya, rajin ke masjidnya, rajin duhanya, rajin sedekahnya, dia mengakses rahmat Allah. Maka berbahagialah seorang istri yang punya imam dekat kepada Allah. Subhanallah, bisa dibayangkan kalau seorang istri yang kuat tahajudnya, istri yang kuat baca Qurannya, istri yang kuat duhanya, istri yang kuat zikirnya, dia mengakses rahmat Allah. Maka berbahagialah seorang suami yang punya istri seperti ini. Dia akan maksimal melayani suaminya karena rahmat Allah pada dirinya. Dan ketahuilah, dengan banyaknya hamba yang berzikir, banyaknya hamba yang hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menolak bala bencana terjadi pada negeri itu. Allah menolak bala bencana untuk negeri itu karena masih banyak hamba-hamba yang minta ampun. Masih banyak hamba-hamba yang menangis. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah, doa sangat mustajab, yakin insya Allah. Karena satu doa diijabah, semua doa diijabah oleh Allah. Ikhwah fillah, jangan lupa hadirkan hati. Dimanapun berada angkat tangan. Jutaan yang mengangkat tangan diijabah oleh Allah. Satu semuanya diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, telah banyak maksiat yang kami perbuat, telah banyak kezaliman yang kami lakukan. Mulut banyak berdusta, gibah, fitnah, sumpah serapah, marah-marah, kasar, kotor, sombong. Mata melihat aurat yang bukan hak kami, telinga yang kami susah menjaganya. Tangan perut sudah banyak dari subhat sampai yang haram. Kemaluan, mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, dalam kesaksian-Mu, duhai Maha menatap, duhai Maha mendengar, duhai Maha mengetahui segala-galanya, kami mohon turunkan rahmat-Mu untuk kami semua. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jangan cabut hidayah yang telah Engkau berikan pada kami.
Allahumma faqihna fid din, alimna al-hikmat al-Quran wa sunnata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Ya Allah, pahamkan kami agamamu yang mulia. Ajarkan kami hikmah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tetapkan hidup kami dalam kenikmatan istiqamah. Nikmat istiqamah salat malam kami, tadabburul Quran kami, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah kami, jaga wudhu kami, zikir kami, senang berkumpul dengan hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.